Setelah negosiasi dengan Iran di Jenewa gagal, Donald Trump menggelar rapat darurat militer untuk persiapan perang besar. Iran menolak perjanjian nuklir yang ditawarkan Al-Aziz Hasan dalam perundingan di Jenewa. Sumber Amerika menyatakan Iran menolak syarat utama alias Salah untuk kesepakatan program nuklir dalam perundingan 26 Februari. Menurut mereka, utusan khusus Presiden Amerika, Steve Witkoff, dan menantu Donald Trump, Jared Kushner, mereka menyatakan bahwa Iran harus menghancurkan 3 fasilitas nuklir utamanya di Fordo, Natanz, dan Isfahan, serta menyerahkan seluruh cadangan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Bukan kepada Rusia, bukan kepada Tiongkok, tetapi khusus kepada Amerika. Selain itu, mereka menekankan bahwa setiap kesepakatan harus berlaku tanpa batas waktu, tidak seperti yang terjadi pada tahun 2015. Atas hal ini, di Iran, para pemimpin spiritual menegaskan tak akan menghentikan pengayaan uranium dan memilih jalan perang. Tak lama kemudian, kedutaan Alita Desam Tiongkok, Kanada, negara Eropa, Kazakhstan, dan lainnya mengimbau warganya segera meninggalkan Iran. Selain itu, semakin banyak negara mengevakuasi warga dan kedutaan mereka dari Iran, Irak, dan Israel karena wilayah-wilayah itu berpotensi jadi sasaran serangan. Di Israel, sistem pertahanan udara siaga penuh dan tempat perlindungan bom mulai dibuka. Pada saat yang sama, Donald Trump menerima laporan dari Komandan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, tentang kesiapan pasukan Amerika untuk berperang dengan Iran. Akhirnya, Amerika Serikat mengirimkan pesawat tempur tercanggih F-22 Raptor ke Israel, dan ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mengembalikan penerbangan tempur ke wilayah Israel untuk kemungkinan ikut serta dalam aksi militer. Ini sudah jadi tanda persiapan perang dalam waktu dekat. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri like, dan tulis komentar di bawah episode ini. Ini membantu algoritma YouTube menampilkan episode ini ke lebih banyak penonton. Jangan lupa juga berlangganan saluran saya. Saluran Telegram Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Mari kita bahas satu persatu. Wall Street Journal melaporkan Iran menolak syarat utama Ayatollah untuk kesepakatan program nuklir saat negosiasi 26 Februari di Jenewa. Menurut sumber, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Stephen Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, menyatakan bahwa Iran wajib sepenuhnya menghancurkan 3 fasilitas nuklir utamanya di Fordo, Natanz, dan Isfahan sebagai bagian dari kesepakatan nuklir ini. Fasilitas-fasilitas tersebut telah dibom oleh Amerika pada bulan Juni tahun lalu, serta seluruh persediaan uranium yang telah diperkaya harus diserahkan kepada Amerika. Mereka juga menekankan kesepakatan harus berlaku tanpa batas waktu. Perwakilan Iran tidak setuju dengan kemungkinan pembongkaran fasilitas nuklir, penghentian total pengayaan uranium, dan pengiriman cadangannya ke luar negeri, serta penerapan pembatasan permanen terhadap program nuklir mereka. Dan inilah Kepala Dewan Informasi Pemerintah Iran, Elias Khazrati, setelah perundingan menyatakan bahwa tidak ada apapun yang akan dibawa keluar dari Iran dan pengayaan uranium akan terus dilakukan sesuai kebutuhan negara. Kutipan, opsi lain juga sedang dipertimbangkan, termasuk pengenceran uranium. Iran berupaya untuk pencabutan sanksi. Berdasarkan data Axios, Witkoff dan Kushner kecewa dengan hasil pertemuan dengan delegasi Iran. Kepala Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pertemuan itu terbaik dan paling serius, namun menegaskan kemajuan negosiasi butuh fleksibilitas dan sikap mengalah dari Amerika. Menurutnya, keinginan mencapai kesepakatan kini lebih jelas, namun konsultasi dengan pemerintah dan persiapan dokumen masih butuh waktu. Menurutnya, para pihak sepakat melanjutkan pembahasan teknis minggu depan di Wina. Namun, pihak Amerika tidak membuat pernyataan seperti itu. Hingga kini, hanya Teheran dan perwakilan Oman sebagai mediator yang membahas kemungkinan putaran baru perundingan, sementara Amerika tidak berkomentar. Perundingan sebelumnya diadakan pada 6 Februari di Maskat dan 17 Februari di Jenewa. Sebelumnya, Iran menawarkan untuk menghentikan sementara pengayaan uranium dan mengirim sebagian cadangan uranium yang diperkaya ke negara ketiga, terutama Rusia. Orang Amerika bilang, tidak, kalian tak boleh kirim ke Rusia dan membuat perjanjian ekonomi dengan Amerika. Lihat betapa liciknya.
Sementara itu, Presiden Trump menuntut agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium dan mengancam akan melakukan serangan militer jika kesepakatan yang sesuai tidak tercapai. Di Iran, setelah perundingan, ulama negara memutuskan tetap melanjutkan pengayaan uranium dan menuntut konsesi dari Amerika. Tapi masalahnya, Trump memang memberikan konsesi yang tetap saja tidak memuaskan Iran, sehingga ada kecurigaan bahwa Teheran sekali lagi hanya sekadar mengulur waktu. Saya ingin mencatat bahwa selain tuntutan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan, Donald Trump juga menawarkan untuk tetap mengizinkan Iran mempertahankan reaktor riset Teheran yang masih dapat melanjutkan pengayaan uranium tetapi untuk tujuan damai. Namun, ada tuntutan yang mengecewakan Iran, Rusia, dan Tiongkok, sehingga mereka akan membujuk Iran menolak kesepakatan itu. Masalahnya adalah Amerika Serikat menuntut agar seluruh uranium yang telah diperkaya diserahkan kepada Amerika Serikat. Ini adalah poin kunci, bukan kepada Rusia, bukan kepada Tiongkok, bukan kepada pihak lain, tetapi khusus kepada Amerika. Tapi masalahnya, orang Rusia sangat ingin berbuat curang dan mereka mengusulkan agar seluruh uranium yang telah diperkaya dari Iran diserahkan kepada mereka, orang Rusia. Seperti yang kita tahu, tidak ada jaminan bahwa nantinya orang Rusia itu tidak akan diam-diam mengembalikannya ke Iran. Tapi ada berita yang sangat mencolok yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat semakin bersiap untuk perang bahkan dalam waktu dekat. Para staf kedutaan di Yerusalem yang tidak menjalankan fungsi darurat telah diberitahu bahwa mereka diizinkan meninggalkan Israel dengan alasan meningkatnya risiko keamanan. Mereka bahkan menyarankan segera beli tiket dan tinggalkan Israel sekarang. Sejumlah pemerintah barat lainnya juga melakukan hal serupa. Ada juga tanda bahwa Iran tengah bersiap perang. Faktanya, setelah Amerika, Tiongkok juga mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. Diplomat Tiongkok mencatat dalam beberapa hari terakhir, Iran menghadapi peningkatan risiko keamanan eksternal signifikan. Kedutaan dan konsulat Tiongkok di Iran dan negara tetangga akan membantu transportasi warga Tiongkok dengan penerbangan komersial atau jalur darat. Dan selanjutnya, mungkin dua tanda paling penting bahwa Trump cenderung menyerang Iran dalam beberapa hari ke depan. Kemarin malam, segera setelah perundingan antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Jenewa, Panglima Militer Utama Amerika di Timur Tengah dipanggil ke Gedung Putih dan memberi pengarahan kepada Presiden Trump tentang opsi tindakan militer terhadap Iran. Ini terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat penting dan bermakna. Saya akan jelaskan alasannya. Ini adalah pertama kalinya Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Angkatan Bersenjata ala-alas di Timur Tengah, memberitahu Donald Trump soal kesiapan berperang sejak awal krisis dengan Iran pada Desember tahun lalu. Selama lebih dari 2,5 bulan, Cooper tak melapor ke Trump dan Trump juga tidak mau mendengarnya. Sejak saat itu, Trump tidak berkomunikasi dengannya, padahal dialah yang akan berada di pusat perang ini. Tapi ada satu hal penting lagi. Dilaporkan bahwa dalam pengarahan Laksamana Cooper juga hadir Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal dan Kain yang sebenarnya akan memberi perintah pada militer. Dialah Panglima tertinggi militer dan ini yang penting. Di Gedung Putih, mereka tidak menyembunyikan bahwa perundingan di Jenewa adalah kesempatan terakhir bagi diplomasi sebelum Trump mengambil keputusan untuk memulai perang. Dan tiba-tiba, tepat setelah perundingan, Trump memanggil dua jenderal kunci yang akan memimpin perang ini. Selain itu, Amerika Serikat mengirimkan jet tempur tercanggih F-22 Raptor ke Israel. Dan ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat menempatkan pesawat tempur di wilayah Israel untuk kemungkinan ikut serta dalam pertempuran. Penempatan F-22 membuat Amerika Serikat lebih efektif melindungi Israel dan pasukan Amerika di Timur Tengah dari serangan balasan Iran jika Trump benar-benar menyerang fasilitas nuklir dan rudal Teheran. Selain itu, pesawat ini juga bisa digunakan untuk operasi ofensif yang mungkin lebih penting. Seperti yang Anda tahu, ini bukan pertama kali militer Amerika dikerahkan di Israel. Amerika Serikat sebelumnya telah mengirim unit untuk mengoperasikan sistem pertahanan rudal THAAD dan menempatkan kapal perusak dengan sistem pertahanan rudal di sekitarnya. Namun, mengirimkan angkatan udara ke sana yang dapat digunakan dalam operasi ofensif ini adalah yang pertama kalinya. Pengerahan F-22 juga terjadi saat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyatakan tidak akan mengizinkan AWS menggunakan wilayah atau udara mereka untuk menyerang Iran.
Hal ini sangat membatasi kemampuan Washington menempatkan ratusan pesawat untuk operasi besar, namun mereka tetap menemukan solusinya. Namun intinya juga adalah bahwa Amerika Serikat secara terbuka menunjukkan peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Israel untuk mengirimkan sinyal bahwa kedua kekuatan ini dapat membuat musuh sangat-sangat menderita. Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya mohon dukunglah channel YouTube ini secara finansial, baik melalui donasi Anda maupun dengan berlangganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.